Susno Purwani Satyaningrum, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Lestari dari kelas Manajemen 19A2, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk syarat UAS. Temanya adalah komunikasi yang baik antar pribadi. Selamat menonton. Komunikasi adalah sesuatu yang urgent dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, kedudukan komunikasi dalam Islam mendapat tekanan yang cukup kuat. Dan pengertian komunikasi antar pribadi adalah, menurut Devito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek umpan balik yang langsung. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi antar pribadi berdasarkan pendapat teoretikus bisa dikemukakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai objek. Adapun teori-teori yang termasuk dalam teori komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, aprehensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif, kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami. Berikut penyebab aprehensi komunikasi dikelompokkan dalam 3 teori. Pertama, aktivitas yang berlebihan. Secara psikologis menunjukkan sikap kita sudah terlalu aktif, bahkan sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua, proses kognitif tidak tepat, ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam menghadapi komunikasi. Yang ketiga, keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Ini menunjukkan jika kita tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif. Kemudian ada beberapa teori lain terkait dengan komunikasi antar pribadi, antara lain yang kedua, self-disclosure adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam tindakan komunikasi adalah dapat interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Kemudian pada self-closure, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi individu berani membuka diri dan menyatakan informasi tentang dirinya. Informasi yang digunakan adalah informasi mendalam atau rahasia. Yang ketiga, penilaian sosial. Orang biasa melakukan 2 hal dalam menerima pesan, yakni mengkontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh, mengkontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan jika kopi itu merugikan kesehatan. Sedangkan asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Selain itu, terdapat 3 hal dalam teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antar pribadi, antara lain, pertama, pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal ini mampu melancarkan pencapaian pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahan pemahaman pada lawan bicara. Yang kedua, ambiguitas seringkali dinilai lebih baik dibanding dengan kejelasan. Contohnya, saat pesan yang akan disampaikan di dalam dunia periklanan. Yang ketiga, adanya individu yang bersifat dogmatis dalam menghadapi permasalahan. Berikut teori yang keempat, penetrasi sosial. Teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu langsung secara terhadap gradual. Kemudian dilakukan berurutan, dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Ini merupakan fungsi dari dampak saat ini dan masa depan. Berikut teori yang kelima, pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun
Namun jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Namun jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Yang keenam, dialektika relasional. Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi antar pribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Tarikan konflik tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis, di mana kita serasa terayun antara harmonis dan konflik. Kemudian karakteristik antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari diri dalam individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. 2. Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikan, serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikan agar mencapai komunikasi yang efektif. Yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Transaksional yaitu menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dalam komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topik berbeda, akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting. Yang keenam, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah ataupun diulang. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah ataupun diulang kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi berbeda-beda, sehingga perlu diperlihatkan dan penyampaian pesan agar tercapai komunikasi yang kondusif. Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu: yang pertama, adanya keterbukaan, yang kedua, adanya empati, ketiga, adanya dukungan, yang keempat, adanya rasa positif, dan yang kelima, adanya rasa kesetaraan. Ciri komunikasi antar pribadi yakni: yang pertama, pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah, yang kedua, konteks memiliki tujuan dua arah, yang ketiga, tingkat umpan balik berkomunikasi tinggi, yang keempat, kemampuan individu dalam mengatasi selektivitas tinggi, yang kelima, kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat, yang keenam, efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya perubahan sikap. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, kemudian saling memberikan reaksi dan ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan lain selama komunikasi berlangsung. Jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi diantaranya adalah: yang pertama, perkenalan. Ini adalah tahap di mana awal mulai terjadinya komunikasi. Ini berupa fase kontak permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara.
Yang kedua, persahabatan. Beberapa alasan umum seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Selain itu juga untuk menguatkan dorongan karena manusia membutuhkan dorongan semangat kala sedih, terpuruk ataupun berusaha bangkit. Yang ketiga, keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib atau close friend. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, dan memberikan dorongan semangat yang positif. Yang keempat, suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri, membentuk hubungan interpersonal lainnya. Demi menunjang kehidupan sosial, kita juga memelihara hubungan dengan orang lain, sahabat, orang tua, pasangan, juga saudara. Oleh karena itu, komunikasi antar pribadi sebaiknya mulai diterapkan dalam diri kita sendiri agar memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki pikiran terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Bahkan dalam berkomunikasi, setiap pendapat yang mengganjal dalam hati dapat tersampaikan dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Bila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dibukakan